Kita ingin kenalan nih dok, mungkin viewer semuanya ingin kenalan dengan dokter nih terkait dokter, bahwa dokter ini kiprahnya dalam bidang kebencanaan, ini sudah bertahun-tahun menangani berbagai bencana termasuk COVID-19 ya viewer ya. Jadi dokter, boleh dok memperkenalkan mungkin tentang dokter dan Medicus Foundation yang dokter dirikan? Ya, siap. Terima kasih Dokter Bulan atas kesempatannya juga, dan selamat siang semua para viewer dari Ikra Medical Podcast. Jadi saya ini sebetulnya dokter umum. Saya sebetulnya kalau dibilang agak antik ya, karena biasanya kalau dokter kan senangnya praktek gitu kan, entah itu di klinik, entah itu di rumah sakit gitu kan praktek. Kalau saya biasanya senangnya justru nyari susah diri sendiri gitu ya. Saya dari tahun 98 aktif di kebencanaan, di berbagai bencana yang ada di Indonesia, kemudian juga aktif di berbagai masalah isu-isu lingkungan sehingga akhirnya pada tahun 2006 saya kebetulan di kampus saya di Maranatha itu kita membuat yang namanya Maranatha Social Service and Crisis Center gitu ya. Kemudian di sana berkembang, saya membuat yang bencanaan ini atau badan kebencanaan ini sebagai media untuk anak-anak mahasiswa, baik itu kedokteran, psikologi, semua fakultas, untuk mereka bisa hands on, belajar langsung, keilmuannya mereka implementasikan langsung di lapangan. Tapi kemudian itu dengan perjalanan waktu, akhirnya saya keluar dari Maranatha dan akhirnya saya membuat badan sendiri yang disebut sebagai Medicus Foundation. Sehingga kita mewadahi bukan aja dari Maranatha tapi dari berbagai kampus-kampus lain yang memang pengen atau mau belajar tentang kebencanaan dan pengen melayani masyarakat juga gitu kan. Sehingga kita memang meskipun di bencana kita selalu mengadakan apa yang kita sebut sebagai conduct of excellence. Jadi begitu banyak pun pasien atau korban yang kita handle, kita semua medical recordnya rapi gitu. Baik. Tercatat, dan kriteria diagnosis termasuk juga terapi, kemudian juga pemberian obat, alur pemberian obat, monitoring obat, itu semua juga kita tetap laksanakan seperti kalau kita melakukan pelayanan kesehatan yang baik dan benar gitu. Nah itu sampai terakhir itu ya sampai tahun 2020-an, kemudian tahun 2020-an saya sibuk di COVID-19 COVID-19 membantu Pak Doni Monardo sampai akhir di 2001 akhir ya gitu. 2001 akhir di mana COVID sudah mulai turun dan semula ini kemudian saya lepaskan. Waktu itu kebetulan saya sebagai kabit relawan kesehatan gitu. Jadi semua dokter, perawat, bidan, apoteker, psikolog, kemudian semua yang berdasarkan dari undang-undang Nakes itu masuk dari bawah koordinasinya saya. Cuman ya emang ya itulah cukup chaos waktu itu ya, cukup berantakan, liur orang Sunda bilang. Luar biasa dok, luar biasa. Kita ingin mendengarkan bagaimana pengalaman medis maupun juga mungkin ada hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh Kang Dani selama menjadi ketua tim EMT1 BSMI ya Kang ya. Ya. Nah boleh di-sharing nih Kang, kira-kira apa aja sih yang mungkin pengalaman-pengalaman menarik dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat mengharukan ya. Kita kalau berbicara soal Palestina itu rasanya udah yang merebes mili lah kalau kata orang Jawa mah. Iya. Mangga Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikra Medical Podcast ya. Alhamdulillah dengan takdir Allah saya bisa hadir di sini menemui sahabat lama saya, adik lama saya, yang beliau juga ternyata kalau misalnya dirunut sejarahnya
Beliau juga adalah orang BSMI dan generasi awal relawan Bulan Sabit Merah Indonesia saat Dokter Anita masih menjadi koas ya seperti itu. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya saya kilas balik perjalanan yang terakhir ini ke Gaza, ini merupakan perjalanan yang unik dan panjang ya, panjang. Sebetulnya rencana kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia itu memang akan memberangkatkan itu sejak untuk yang IMT ya, itu dari 2021. Jadi saya saat pulang dari Gaza itu, saya lihat-lihat HP saya dan di sana ada beberapa file. Yang file itu file izin saya ke rumah sakit tahun 2021. Dan alhamdulillah berhasilnya baru sekarang itu ya. 2025. Setelah penantian. Tetapi bukan hanya 21 ke 25 yang kemudian terlihat seperti pendek ya. Iya. Tapi ternyata itu proses yang panjang karena dari 21 itu mengalami beberapa proses yang prosesnya dalam tanda kutip sudah akan masuk tapi gagal beberapa kali. Jadi singkat cerita pada Desember 2023 itu sudah ada rencana untuk kemudian masuk. Kemudian juga pada saat awal Januari 2025 itu sudah ada titik terang bahwa kita akan masuk melalui jalur WHO. Dan kita sudah menghubungi, kemudian memberikan beberapa berkas yang menjadi syarat untuk bisa bergabung dengan WHO untuk bisa masuk menjadi tim bantuan kemanusiaan ya seperti itu. Tetapi itu beberapa kali sudah masuk daftar, sudah seleksi daftar, kemudian H-7 ada kabar bahwa kita bisa masuk. Tapi H-3 tiba-tiba dikurangi dan dicoret, di cancel seperti itu. Nah singkat cerita, jadi baru tanggal 21 atau 22 bulan Maret, kemudian kita juga mendapat kabar kembali bahwa kita bisa masuk, tetapi dengan jalur yang lain, bukan melalui jalur WHO ya, tapi jalur Rahma Worldwide. Jadi sebuah organisasi kemanusiaan dan bantuan medis dari Amerika Serikat seperti itu. Dan alhamdulillah kami bisa masuk, mendapatkan antrian ya, jadi inline tanggal 27 Maret. Jadi kita dapat kabar tanggal 21 bahwa kita masuk daftar itu. Ya walaupun kita mengajukan 5 tapi yang bisa masuk baru 2. Dari 5 yang kita ajukan, kemudian yang diterima oleh mereka itu 2. Ya, 2 itu saya sendiri dengan teman sejawat dari Jogja, dokter anestesi, dokter Rinaldi. Ya seperti itu. Tanggal 27 target tanggal kita masuk. Nah, jadi kita tanggal 24 kita baru mulai berangkat menuju Jordan. Kemudian menanti di sana dan H-1 bahkan mungkin kurang dari H-1 ya. Kita dapat kabar itu Bada Isa waktu Jordan, baru ada kabar bahwa ini orang-orang yang bisa masuk. Dan yang kita ketahui dari awal itu 25 orang. Kemudian turun jadi 12. Dan Bada Isa itu ternyata yang keluar dan boleh masuk 6 orang. Jadi ada 3 orang dokter yang sudah sampai di Jordan kembali lagi gitu. Karena memang tidak masuk dalam daftar terakhir, ya list daftar terakhir seperti itu. Jadi ya tadi panjang ceritanya dan ya takdir Allah saya ternyata bisa masuk di grup yang itu tanpa ya sampai tanggal 26 malam itu masih tetap tidak bergeser. Alhamdulillah. Itu bertugas di rumah sakit mana, Dokter Dani? Ya, selama di sana dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 17 kemarin, 17 April saya bertugas di Rumah Sakit Eropa Gaza, jadi European Gaza Hospital. Dan karena di sana memang ada departemen bedah sarafnya dan kemudian juga ada dokter bedah sarafnya yang lokal, yang orang Palestina, dan juga ada beberapa residen yang ikut di sana dengan sarana yang alhamdulillah cukup memadai. Saya bisa bekerja maksimal di tim bedah saraf European Gaza Hospital itu. Alhamdulillah. Untuk kasus-kasus medisnya sendiri nih Kang Dani,
apa aja nih kasus yang paling banyak ditangani selama Kang Dhani bertugas di sana? Nah, Aduh ya. ini saya manggilnya Kang Dhani terus sih. Bebas. Gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa ya. Soalnya friend. Tapi nanti Dokter Dhani deh ya. Oke. Jadi dalam catatan saya, jadi selama bertugas di sana itu hampir 100% itu diagnosa yang ditulis oleh mereka adalah explosion brain injury. Ya, explosion. Jadi cedera pada otak yang diakibatkan karena efek eksplosif. Ya. Walaupun ternyata bukan hanya mengenai cedera mengenai daerah kepala saja, tapi juga di sana ada mengenai sumsum tulang belakang atau struktur tulang belakang seperti itu. Tetapi memang yang dominan adalah cedera di otak. Ya, kalau misalnya dibagi lebih spesifik ya di sana yang paling banyak itu adalah subnal. Jadi pecahan material yang kemudian masuk ke jaringan otak. Ya macam-macam, ada yang superficial atau di dekat permukaan, tapi ada juga yang di dalam. Ya, ukurannya macam-macam, ada yang paling besar dan mengenai pusat di tengah-tengah gitu. Seperti itu. Jadi yang dominan itu memang pecahan dari material keras. Ya, yang paling kita lihat, yang sering kita lihat adalah material metal. Jadi bisa jadi dari bom itu sendiri atau dari bom mengenai metal dan metal itu kemudian menembus seperti itu. Itu atau efek dari benturan. Misalnya ada bom, kemudian ada getaran dan dia terpental atau kemudian efek benturannya itu yang kemudian mengenai kepala. Ya, dan yang paling sering yang saya tangani di sana adalah perdarahan di selaput otak, di bawah otak ya. Istilah medisnya mungkin subdural ya. Subdural hematom dengan intrakranial hematom. Itu yang paling sering untuk kasus-kasus di kepala seperti itu. Sedangkan untuk di kasus spine atau tulang belakang yang paling banyak itu ya retak pada tulang punggung, ada yang sampai mengenai medula spinalisnya atau sumsum tulang belakangnya sehingga mengakibatkan kelumpuhan atau minimal mengurangi fungsi motoriknya, sensoriknya dari anggota tubuh. Nah, ya seperti itu mungkin. Mungkin bisa dijelaskan dulu tentang evakuasi medis melalui udara. Mirip nggak sih dok atau sama nggak sih dok gitu? Mungkin agak beda ya. Jadi kalau kita lihat di sinetron seperti Code Blue atau ada beberapa sinetron Korea, itu adalah mereka-mereka yang bergerak di bidang tanggap darurat atau menyelamatkan nyawa, search and rescue. Jadi mungkin ke situ. Kalau di kita di sipil kita nggak banyak. Kalau kejadian seperti itu lebih banyak di militer. Kenapa? Karena kita di sipil yang kita hitung adalah pergerakan pesawat. Pergerakan pesawat itu kita hitung biayanya. Biayanya itu akan ditanggung oleh mereka yang customer. Atau zaman sekarang mungkin nggak terlalu ya. Asuransi yang lebih banyak menanggungnya. Di Indonesia untuk helikopter medevac itu nggak terlalu banyak. Yang banyak di Indonesia helikopter medevac adanya di daerah Bali. Di daerah Bali, kenapa banyak wisatawan-wisatawan yang butuh pertolongan mendadak yang ada di Bali dan sekitarnya. Seperti di Nusa Penida, Nusa Lembongan, atau Gili Air, Gili Trawangan. Nah itu butuh helikopter medevac. Karena transportasi agak susah di sana. Tapi kalau Jakarta dan sekitar nggak terlalu banyak. Saya selama jadi dokter penerbangan, untuk terbang dengan helikopter saya hanya punya 2 case. 2 case, satu adalah menjemput pasien dari pabrik Toyota di Karawang. Kenapa perlu helikopter medevac? Karena waktu itu lagi pembangunan jalan tol Cikampek, jalan tol, jalan layang, jadi macetnya luar biasa itu jalan tol. Kemudian ada petinggi dari Toyota Jepang
berkunjung ke pabrik Toyota Jepang dan nggak ada gangguan kesehatan, kolaps, harus dibawa ke rumah sakit secepatnya, dan mereka inginnya rumah sakitnya yang baik di Jakarta. Rumah sakit yang baik di Jakarta, pada waktu itu perjalanan dari Karawang ke Jakarta bisa makan waktu 1 jam lebih, sehingga mereka memutuskan jemput dengan helikopter, diterbangkan ke rumah sakit di Jakarta. Jadi tim saya dapat order jemput pasien di pabrik Toyota di Karawang, kemudian dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Waktu itu saya bawa terbang ke rumah sakit MRCC. Kita landing di helipad di lantai 35 gedung rumah sakit MRCC. Jadi itu kasus helikopter Medivac yang saya kerjakan di Jakarta. Kasus kedua helikopter Medivac yang saya kerjakan adalah kasus kapal tanker. Kapal tanker ada di samudra Indonesia. Dia mau menuju ke Jepang lewat selat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Selat Sunda. Ada anak kapal terjatuh, kemudian entah geger otak, entah trauma yang lainnya, pingsan. Kapal waktu itu mau lewat di Selat Sunda. Kapal tanker yang besarnya luar biasa itu nggak ada tempat merapat di daerah Indonesia waktu itu. Jadi diputuskan untuk membawa anak kapal yang terjatuh itu ke yang terdekat adalah di Jakarta, tapi untuk bisa membawanya kita jemput dengan helikopter. Itu juga kasus yang sangat tricky. Kenapa? Kapalnya nggak bisa berhenti. Goyang ya? Kapalnya nggak bisa berhenti. Goyangnya mungkin enggak ya, tapi karena dia berjalan terus dengan kecepatan yang nggak terlalu cepat sebetulnya. Kemudian kita bawa helikopter ke pelabuhan Cilegon. Kemudian kita tunggu sampai kapal itu lewat. Pas kapal itu lewat dengan komunikasi radio yang harus presisi, kita berangkat, kita mendarat di decknya kapal tanker itu, kita jemput, kemudian kita bawa terbang lagi ke Cilegon. Waktu itu jadi saya selama sebagai dokter penerbangan hanya 2 case helikopter yang saya kerjakan. Kebanyakan berarti pakai pesawat ya, Dok ya? Kebanyakan pakai pesawat. Kenapa? Karena saya adalah mantan dokter perusahaan penerbangan. Jadi saya lebih banyak bawa pasien pakai pesawat. Sekarang kita akan berbicara mengenai salah satu peranan maritim forensik. Baik. Nah, jadi maksudnya maritim forensik itu apa, Dokter Jimmy? Maritim forensik ini mungkin sayalah yang pertama kali memperkenalkan, nekat juga memperkenalkan, karena di kita gitu ya. Iya, di itu Indonesia di ya. fanpage saya yang di Facebook itu dari tahun berapa saya lupa, 2009 apa. Iya. Nah itu karena permintaan dari luar yang begitu complicated. Nah begitu. Akhirnya saya buatlah ilmu maritim forensik. Iya. Kalau kedokteran forensik, ya, itu dokter menggunakan cara-cara bagaimana supaya si mayat ini bisa berbicara. Iya. Kenapa dia mati? Membuat visum ya, baik visum hidup maupun visum mati. Iya. Bagaimana terjadi? Iya. Kalau forensik digital, mungkin dari alat-alat digital yang kita kenal sekarang lagi viral ini, dengan peralatan digital pun dia bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah, kalau maritim forensik itu bagaimana catatan medis dari pemeriksaan indoor bisa bercerita kenapa dia sakit, kenapa dia mati, kenapa dia celaka. Itu bisa. Nah, praktiknya begini, kalau terjadi satu kasus, nanti saya kasih contohnya. Pertama kita tanya dia, sebelum kamu naik di kapal ini, kamu medikalnya di mana? Di klinik mana? Nah itu kita datang ke klinik itu, atau kita minta dia punya laporan medis, kan dia pegang itu laporan medisnya. Jadi kita pelajari. Jadi kapten diberi, ABK-nya punya, kemudian perusahaannya punya. Punya.
Itu kita minta. Ya. Kalau dari sini kita nggak dapat, sebelum dari sini kamu kemana? Ini kan klinik A. Ya. Sebelumnya ada di klinik B. Ya. Itu kita minta. Dia juga ada. Sebelumnya dari mana? Klinik C. Bisa mundur. Nah, dari situlah baru ketahuan bahwa penyebabnya dia sakit adalah karena penyakit hipertensi misalnya. Contoh kasus, saya punya pelaut, kebetulan dia medical check up di tempat saya, semua normal. Normal semuanya, masih muda, ganteng, gagah lah. Tahu-tahu dia stroke. Stroke di kapal. Perjalanan. Di kapal, udah kerja. Ya. Dipulangkan ke Indonesia stroke. Perusahaan yang di Singapura klaim saya, kenapa kok orang darah tinggi dikasih fit dan boleh naik kapal. Dikasih obat pula. Saya buka catatan medis saya. Tapi waktu itu saya bawa ke perhubungan laut, Pak, sebagai jurinya gitulah. Ya. Sayangnya kita belum ada ini komite dewan etik atau semacam begitu ya. Hanya saya bawa ke perhubungan laut. Nah, sebelum itu dokter spesialis semua meneliti, saya punya dokumen-dokumen itu. Dan ternyata memang Fit. dia nggak darah tinggi dan saya nggak pernah kasih obat. Sebab nggak boleh kita kasih obat tapi kita tidak tulis di catatan medis, itu tidak boleh. Kejujuran itu nggak boleh. Nomor 1 jujur. Nah gitu. Nah, waktu itu diklaim cukup besar itu kalau kita salah. Nah, jadi waktu di perhubungan laut itu, ini ada perhubungan laut sebagai hakim, saya, tim dokter spesialis yang independen, perusahaan, dan si pelaut. Dan ternyata stroke itu memang bisa terjadi walaupun tidak terjadi hipertensi. Ya. Saya juga nggak ngerti itu, dokter lah yang ngerti. Ya. Itu satu. Yang kedua kasus lagi, stroke juga. Setelah diteliti, ternyata istrinya menikah lagi. Betul. Sedang dalam perjalanan nih. Lagi kerja. Istrinya menikah Kalau lagi. cerita lagi kerja itu lagi di kapal nih. Iya, ya? lagi di kapal. Ya. Lagi di kapal. Ya. Ternyata setelah kita teliti, itu dia istrinya menikah lagi dan dia jadi pikiran akhirnya stroke. Nah, kita bebas. Nah, begitu. Itulah sebabnya di dalam kuesioner waktu dia medical check up, Inor itu saya tulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh siapa saja. Dan pertanyaan saya itu ada 200 pertanyaan, Pak. Bahkan bisa lebih nih kalau klinik saya lanjut nih. Iya. Nah, begitu. Bisa lebih. Nah, 200 pertanyaan itu sudah dipastikan bahwa saya pasti lolos kalau dia bohong. Nah, begitu. Nama istrinya, anaknya. Nah, jadi maritim forensik ini adalah satu pemeriksaan yang diminta oleh asuransi, protection and indemnity. Yang minta itu. PNI. Iya, kalau kedokteran forensik kan yang minta polisi. Iya, ini PNI. Nah, PNI. Iya. PNI itu ada correspondingnya di Indonesia barangkali ada 2 atau 3 perusahaan. Nah, dulu saya juga bergerak di situ. Tolong dijelaskan sih kedokteran dari tadi saya mau ngomongin kesehatan kita. Tapi kedokteran kerja gitu ya. Betul. Kedokteran kerja spesialisasi bagaimana gitu ta? Iya, Dok. Mangga. Jadi kalau spesialis kedokteran kerja itu memang baru 1, Dok. Memang belum seperti penyakit dalam yang sudah di seluruh universitas barangkali ada di Indonesia. Di kita untuk program studi kedokteran kerja baru ada 1, Dok, di Universitas Indonesia. Baru di UI. Baru di UI, Dok. Jadi memang mungkin belum banyak dikenal karena bahasa Inggris nama occupational medicine, Dok. Kalau kesehatan kerja bahasa Inggrisnya kan occupational health. Nah, jadi occupational medicine tuh barangkali bagian dari occupational health karena kalau occupational health mah nanti ada nurse-nya,
Ada Mmm, occupational nurse, gitu. kemudian ada ergonomis, ada toksikologis gitu. Jadi banyak, Kalau pengertian. kesehatan kerja itu, Mohon, ya kalau occupational medicine memang khusus untuk kedokterannya tenaga saja. medis ya, Betul, jadi tenaga dokter. medis. Ngomong-ngomong setelah menjadi dokter, Ya. mau mengambil ini tuh berapa lama gitu? Kan sekarang mah jadi sekian tahun, berapa lama itu pendidikannya? Kalau pendidikannya sama Dok dengan yang lain kira-kira lebih 4 tahun. 8 semester, 8 sekarang sih semester. maksimal tidak boleh lebih dari 6 katanya kalau sekarang. Oh sekarang gitu ya Dok ya? Ya Oh ya. aturan dari Kemendikti, Oh ya. Kemensain Hararese itu mah, Keren. Udah Kemendikti. baru deui. Iya betul Kemensain, Ristek, Bin. Jadi setelah itu kemudian, pendidikan spesialisasi. Mohon. Nah, ini nih setelah selesai, kemudian, mohon penjelasan ruang lingkupnya itu di mana gitu? Ya. Jadi kan Kedokteran kerja, jadi kedokteran tenaga kerja. medis kan ya? Tenaga Mohon. medis ya, ya, Ya. ya. Nah kan kalau kedokteran kerja kan kita tujuannya tuh untuk memaintain kesehatan pekerja Iya, dan memaintain kapasitas pekerjaannya. Jadi kita memaintain supaya pekerja itu tetap sehat dan tetap memiliki kapasitas kerja yang baik. Kalau saya sih suka ngarumuskeunna gini Dok yang gampang. Pokoknya dia si pekerja teh harus sebelum bekerja sehat, waktu bekerja selama bekerja sehat, setelah bekerja pun sehat gitu. Jadi jangan sampai nanti pensiun teh bawa oleh-oleh, jadi nggak bisa dengar, jadi sesak nafas, mmm, jadi apa tuh susah berkemih dan yang iya, lain-lainnya. Nah itu iya, tujuannya kita tuh iya, seperti itu. iya. Terus karena disebutnya adalah kesehatan pekerja, nah semua pekerja itu masuk ke dalam ruang lingkup Ruang kita. lingkup dari Ba kedokteran Kedokteran kerja, ya, kerja, ya. betul. Baik, pekerja informal maupun pekerja non formal akhirnya, begitu Dok. Jadi, Iya, kita sudah ada beberapa peraturan yang khusus misalnya ada K3 tentang perkantoran, ada K3 untuk, supir, driver gitu, sudah ada Dok, gitu intinya. Jadi kita iya. membuat Jadi peraturan. hampir semua pekerja gitu ya. Ya Nah, betul. kalau misalnya dalam benak saya ini ya, Dokter Desri, Ya ke dokter spesialis kedokteran kerja, itu kan saya mah taunya teh rumah sakit, betul. puskesmas, Ya klinik ya gitu. Jadi ke pabrik pernah gitu, tapi ya. kan cuma, bakti sosial, Betul cek Dok, betul. kesehatan Iya gitu ya. betul Nah Dok. jadi, ruang lingkupnya kan begitu luas, Ya. jadi ada pembagian-pembagian atau khususan khususan tersendiri nggak? Karena kan tiap tiap segmen lapangan kerja itu, tantangan dan ininya Betul berbeda gitu. betul. Sebelum jawab, Dok, K3RS teh ada, Dok. K3RS Ngomo ada, tah betul. itu. Ya K3RS ada, Mohon. Nah, iya, itu teh salah iya. satunya, bagian dari, bidang spesialis kedokteran okupasi, K3RS teh. Mmm, Kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada Dokter Marta Landau. Martalan. Ya, mungkin, ditempatkannya di bagian karyawan kayaknya ya, Dok, ya? Kesehatan karyawan. Jadi belum belum ada instalasi K3 sendiri, harusnya kan ada. Kalau K3RS mah ada. Ya, Ada harusnya dia ada di situ ada gitu maksudnya. K3RS Mohon. gitu. Cuma ya, eee, saya sudah check out dari sana sudah lama Ya, gitu Dok. ya, dan tidak pernah kalantang kulinting waktu sejak zaman Covid karena Mhm. ditewak kan Iya. yang sudah usia 60 tahun ke atas, Iya apalagi betul. dengan komorbid tidak boleh karalang Betul. kuriling, siap ngaleng gitu kan. Ada Jadi, satpamnya ya, iya Dok, ya? ada satpamnya, ada yang ngingetin di toilet, "Tong ka mana?" Jadi ya, memang tidak terlalu ini ya, Iya, eee, kemudian kedokteran kerja gitu ya. iya, Jadi, eee, bisa di rumah sakit, iya, bisa maksudnya di fasilitas kesehatan kan, iya, betul, Dok. kemudian bisa juga di fasilitas, non kesehatan di pabrik atau di apa gitu, Betul. atau mungkin, eee tempat-tempat kerja yang spesifik, ada nggak yang tempat-tempat kerja yang
katakanlah eksotik gitu ya. Mhm. Wah, eksotik karena kan di Indonesia tuh ada masjid yang terdalam di dunia kan. Iya, Nah, di situ di Freeport itu. iya. Nah, apakah juga bergerak di situ? Akhirnya bisa membaktikan, bukan bergerak ya. Kalau bergerak mah tinggal kayak drone aja bergerak. Tapi bisa membaktikan ilmu dan kayaknya Ilmunya, di situ gitu. iya. Di daerah-daerah khusus seperti gitu. Iya dok. Jadi kalau kita masih mengacu kepada Permenaker yang mengatur pelayanan kesehatan kerja dok. Nah itu tuh berdasarkan kalau Permenaker mah berdasarkan jumlah dan jumlah tenaga kerja dan risiko di tempat kerja. Jadi dia membagi menjadi 5 bagian. Pokoknya setiap tempat kerja yang punya lebih dari 500 pekerja itu harus punya klinik perusahaan, dokternya Mmm. standby di situ. Mmm. Dokternya juga harus punya pelatihan kerja hipercase seperti itu ya Iya dok ya. iya iya Akan iya. lebih bagus lagi kalau misalnya dia menjadi magister kedokteran kerja, punya ijazah magister kedokteran kerja dan Iya. spesialis. Kalau 200 sampai 500 dok, 500 200 sampai 500 tenaga kerja, maka ada klinik tapi boleh sama perawat yang tadi nih mulai masuk Iya iya iya. perawat kedok. Perawat kesehatan kerja. Betul, perawat kesehatan kerja yang Iya. nungguin tiap hari perawat kesehatan Iya. kerja, dokternya 2 hari sekali. Heeh 2 heeh. kali 2 kali dalam seminggu. Iya Kalau iya. nah yang ketiga, kalau 200 sampai 500 pekerja, tapi risikonya tinggi. Nah itu berarti dokternya harus standby setiap hari di klinik teh. Nah, Gitu. kalau 500. Kalau lebih rendah lagi gimana? 100 sampai 200. Kalau misalnya rendah ininya risikonya rendah, maka ada klinik ditungguin oleh perawat, dokternya boleh hanya oh sorry dok saya ketukar. Yang tadi 3 kali, yang ini 2 kali, yang 100 sampai 200 mah 2 kali. Mmm. Tapi kalau risikonya tinggi, berarti dokternya harus standby maksimal 3 kali sehari. Gitu. Jadi Begitu ya. tergantung kalau di Indonesia masih bergantung Jumlah 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 tenaga kerja. pekerja dan risiko gitu ya, Risiko, dan betul dok. risiko. Ya, Ya. jadi nah ini kan sekarang kita lagi heboh nih, Ya. udang tercemar Nah, iya radioaktif dan segala macam. betul, Itu betul teh betul. kumaha itu teh? Apakah memang termasuk bidang dari, mohon maaf, Ya. kesehatan kerja atau kedokteran kerja itu? Itu nanti masuk ke bidang kita toksikologi namanya dok. Ada Mmm. subspesialis toksikologi. Nah itu akan kita bahas menjadi bagian dari kedokteran kerja kalau itu mencemari dari pekerja kita. Jadi kalau Mmm. misalnya tercemar sungai kayak waktu dulu tuh pernah dok di Lombok. Nah itu sungainya tuh tercemar. Kemudian kebetulan sungai itu dijadikan sumber air minum untuk pekerja-pekerja yang bekerja di situ. Ya Nah tidak jadi hanya untuk umum ya, tidak hanya untuk tapi juga umum. untuk pegawai Betul juga, dok. ya. Nah itu yang kita ambil untuk kita bahas karena itu menjadi gangguan kesehatan pekerjanya begitu dok.